Selamat pagi Bapak. Ucap terima kasih Bapak biar apa. Saya setiap hari matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Oke, terima kasih Nathan. Ada yang lain yang mau nyanyi lagi? Dari anak tanggung mungkin? Oke, kalau nggak ada, kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita ambil sikap berdoanya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini. Kami bisa memulai kembali hari-hari kami seperti biasa. Bapak, di pagi hari ini kami ingin melakukan ibadah kami. Kiranya Tuhan berkenan akan ibadah kami, dan ibadah kami juga menyenangkan hati Tuhan. Kami undang Tuhan turut hadir di tempat ini, masuk ke dalam hati kami, dan beribadah bersama kami. Kiranya apapun yang kami lakukan, itu semua menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami berserah diri. Haleluya. Amin. Kakak sapa lagi ya. Shalom anak KR. Udah sarapan semua belum? Coba yang udah sarapan, angkat tangan kanannya. Yang udah sarapan. Alex udah sarapan? Udah sarapan. Siapa yang tadi sarapannya pakai mie? Yang sarapannya tadi pakai nasi ada? Semua pasti sarapan pakai nasi kan? Oke. Berarti kalau udah sarapan semua, kita nyanyi suaranya harus keras ya. Kita tapi nggak boleh teriak-teriak. Kita tetap nyanyi, kita keluarin suara dengan kuat, tapi jangan teriak-teriak. Sekarang kita mau nyanyi lagu Sayang, Sayang, disayang, minta Abang Pastor bantu kita. Betul ya, kayak lagu-lagu kita barusan. Tuhan sayang sama kita, jadi kita juga harus bersuka cita, kita harus bersyukur disayang Tuhan. Apalagi kan kayak sekarang kita semuanya nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa main keluar. Tapi kita harus tetap bersuka cita karena Tuhan selalu sayang sama kita. Nah, ketika kita di rumah pun, kita masih bisa main sama adik, masih bisa main sama kakak. Jadi kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap bersuka cita, sekalipun kita lagi di tengah situasi yang
tidak mengizinkan kita untuk bermain-main keluar. Nah, untuk mengucapkan rasa syukur kita sama Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Hati yang Gembira. Minta Kak Irma sama Bang Pascal bantu kita. Sekarang kakak mau tanya lagi. Tadi Bang Nathan udah kasih lagu puji-pujian ya. Kalau sekarang ada yang mau nyanyi lagi? Ada yang mau ngasih puji-pujian lagi nggak? Feli mau nyanyi, Feli? Enggak, Kak. Kalau Emon mau nyanyi, Emon? Enggak, Kak. Enggak. Oke, sekarang kakak coba lihat dulu ya mukanya satu-satu. Coba kasih senyumnya yang paling lebar. Coba kasih senyum yang paling lebar. Senyum, Pe. Iya. Nah, kita semua harus tetap bersuka cita dalam situasi apapun itu. Karena Tuhan selalu sayang sama kita. Nah, kan kita udah suka cita nih, kita juga harus bagi suka cita sama orang lain. Nah, jadi kita harus banyak-banyak senyum, banyak-banyak orang ke teman-teman yang ada di sekitar kita. Nah, kakak mau ajak kita nyanyi lagu Sungai Sukacitamu, tapi sambil bertepuk tangan dan sambil bernyanyi coba sambil senyum yang paling lebar, senyum yang paling cantik, senyum yang paling ganteng. Kita nyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Minta Bang Pascal bantu kita. Ya, Bang. Senyum. Kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan.
Sebelumnya kakak mau cek dulu, semuanya pegang Alkitab nggak? Semuanya ada yang bawa, semuanya pegang Alkitab kan? Coba yang bawa Alkitab, coba tunjukin Alkitabnya ke kamera. Sekalipun kita ibadahnya dari rumah, tetap harus bawa Alkitab ya. Oke. Alkitab Nah, Bibi. sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus siapkan hati kita siapkan pikiran kita, dan kita siapkan juga sikap kita. Jadi kita nggak boleh main-main lagi, boleh sorong-sorong kiri kanan lagi, dorong-dorong lagi, nggak boleh. Kita mau dengar firman Tuhan. Biarpun kita dengar firman Tuhan dari rumah, kita harus tetap jaga sikap dan hati kita, oke? Nah, sekarang sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Seperti Rusa. Minta Kak Irma dan Bang Pascal bantu kita. Untuk firman-Nya kepada Bibi kami persilahkan. Iya, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya, kita berdoa nak ya, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan dan bersukacita di mana kami anak-anak Tuhan telah dapat bertatap muka dengan teman-teman seiman kami. Kawan-kawan kami KAKR GBKP Runggun Palembang. Biarpun kami bertatap muka melalui Zoom ini Bapak, kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati anak-anak-Mu ini. Tuhan tetap memberi sukacita bagi kami semua. Bapa, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu di dalam ibadah ini. Sebentar ya Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan berkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, agar firman-Mu pada hari ini dapat kami pahami dan dapat kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami telah siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom bagi kita semua. Shalom. Ya, dengar suara saya, anakku dengar. Dengar, Dengar ya, ya puji Tuhan.
Ya, saya sapa sekali lagi. Shalom. Halo. Apa kabarnya semua? Kok lesu-lesu Apa kabar, sih? Rekan? Apa Luar kabar biasa. Nakku? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oh, mantap. Luar biasa ya. Harus semangat terus ya. Harus semangat terus biarpun kita ibadah di rumah. Anak-anak Tuhan itu nggak boleh lesu loh. Ya, harus semangat. Ya, Feli, semangat ya. Ya, Loi, semangat. Katrin, semangat. Semangat semua sayang ya. Jura, semua harus semangat ya. Ya. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Alkitab sayang ya. Mari kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Ayo dibuka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Ibadah dulu. Sudah dapat semua sayang? Kita Ayo, lihat. Kisah para Rasul Kisah 2. Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Sudah dapat sayang? Sudah dapat semua? Sudah? Ayo. Bibi bacakan untuk kita semua ya. Coba didengarkan ya sayang. Dengar. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh
anggur manis. Ya, sampai di sinilah firman Tuhan. Jadi anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah Pentakosta. Ya, Pentakosta. Ini adalah Minggu Pentakosta. Bibi mau tanya, siapa yang tahu apa artinya Pentakosta? Coba angkat tangan sayang. Siapa yang tahu? Ya sering kali setiap tahun kita rayakan. Sering kali kita dengar Pentakosta itu. Siapa yang tahu apa artinya? Coba angkat tangannya sayang. Apa mak? Pencurahan. Turunnya Roh Kudus. Arti Pentakosta. Pencurahan. Ayo, siapa yang tahu? Coba. Pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus. Apa sayang? Bibi kurang dengar. Pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus kepada para rasul. Oh iya, pinter. Turunnya Roh Kudus kepada para rasul. Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Ya, kita lihat dulu ceritanya. Kita bercerita dulu pada saat perayaan Pentakosta, orang Yahudi. Jadi mereka, murid-murid Yesus dan orang-orang percaya berkumpul dalam satu rumah. Ya, kayak kita ya, kita biasa berkumpul di gereja. Ya, di gereja kita berkumpul memuji dan memuliakan Tuhan. Ini para murid-murid Yesus dan orang-orang percaya berkumpul dalam satu ruangan. Ya, apa yang terjadi anak-anak kami yang dikasihi Tuhan? Ya, pada waktu mereka berkumpul ada tiupan angin kencang. Wah, takut ya kalau kita ada angin kencang. Ya, so katanya, suaranya demikian. Kita takut ya. Siapa yang takut angin kencang? Woi, takut semua apa enggak? Takut. Takut ya nak ya. Takut ya. Ada tiupan angin kencang pada mereka berkumpul. Ya. Dan pada saat itu juga datang kepada mereka masing-masing yang berkumpul itu berupa lidah api. Oh, sayang ini Bibi nggak bisa bikin bikin gambarnya. Hinggap di atas mereka, di kepala mereka masing-masing. Ya, coba nanti lihat di YouTube ya, ada itu di YouTube berupa lidah api hinggap di kepala mereka masing-masing. Ya, itulah Roh Kudus itu. Ya, Roh Kudus. Jadi anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, pada peristiwa turunnya Roh Kudus itu, satu lagi hal yang menakjubkan adalah mereka seperti bacaan kita tadi, ya, bacaan di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-13, katanya di sini mereka bisa berkata-kata dengan bahasa sendiri, tapi semua mengerti. Aduh, menakjubkan ya. Mereka bisa berkata-kata sendiri. Misalnya kita, ada di situ orang Karo, ada orang Tapanuli, ada orang Dayak, ada orang seluruh Indonesia, ada orang di situ, suku-sukunya. Tapi mereka berkata-kata gitu, semua mereka mengerti. Ya, itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus ini pun sampai kepada kita semua anak-anak kami. Ya. Anak-anak kami semua anak KKR ini ada Roh Kudus dikasih Tuhan. Ya. Apa gunanya Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah membimbing, menuntun, melindungi kita sebagai orang-orang percaya. Ya. Kita minta bantuan kepada Roh Kudus. Misalnya ya,
Contohnya begini, ketika kita berbohong, maka ada bisikan dalam hati, hei jangan berbohong. Kamu orang percaya, kamu anak Tuhan. Jangan berbohong ya, nggak boleh berbohong. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Misalnya lagi, ada kawan kita bersedih, ya, kawan kita bersedih. Roh Kudus membisikkan kepada kita, Jura, tolong itu hibur dia. Ya, hibur dia, itu kasihan. Itu kawannya itu sedang bersedih loh. Ya, hibur dia. Ya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini, Roh Kudus adalah hal-hal, perbuatan-perbuatan yang baik, nak, ya. Jadi semua anak-anak kami udah ada dalam hati Roh Kudus, ya. Udah ada dalam hati Roh Kudus. Misalnya lagi membantu orang tua. Ini mama bapaknya, mungkin bapaknya bekerja, kalau mamanya di rumah terus, ya. Anak-anak kami juga nggak sekolah di rumah terus. Bantu mamanya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, nak, ya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Misalnya lagi, kayak siapa tadi yang pinter? Nathan, pintar bernyanyi. Wah, tadi bagus sekali suaranya. Dia mengatakan terima kasih. Ya, itu juga pekerjaan Roh Kudus, nak, ya. Ya, pintar bernyanyi, pintar sekolah, itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, apa tekad kita? Apa yang harus kita jalankan? Apa tekad kita di dalam hari Pentakosta ini, hari turunnya Roh Kudus ini? Ya, tekad kita adalah mengandalkan, ya, mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, Roh Kudus lindungi kami. Ya, Tuhan telah memberikan Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, kepada kita semua. Roh Kudus itu membimbing kita, mengajari kita, mengajari anak-anak kami, ya, di dalam pendidikannya. Ya, Roh Kudus itu membimbing dan melindungi kita. Ya, sebagai pelindung loh Roh Kudus itu. Jadi anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, itu tekad kita adalah mengandalkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Ya, misalnya kita mau jalan-jalan, ya kita berdoa, Tuhan lindungi kami, Roh Kudus lindungi kami. Ya, jadi anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, mintalah terus, ya, dalam doa kita, dalam doa kita kepada Tuhan, kiranya Roh Kudus itu tetap menyertai kita, ya, tetap menjaga kita, tetap menolong kita agar kita mampu, ya, mampu menjalankan hal-hal yang baik. Ya, anak-anak Tuhan harus menjalankan hal-hal yang baik, ya. Ya, nggak boleh hal-hal yang tidak baik, itu bukan anak-anak Tuhan loh. Ya, menjalankan hal-hal yang baik. Ya, Roh Kudus menuntun kita. Roh Kudus menuntun kita dan memampukan kita. Ya, satu lagi tugas kita. Ketika Roh Kudus itu ada di dalam kita, tugas kita adalah menjadi saksi Kristus. Ya, seperti tadi dalam bacaan kita, ya. Pada saat mereka berkumpul, rupanya di luar banyak orang, ya, banyak orang, dan Petrus keluar, murid-murid Tuhan keluar, dan mereka tercengang-cengang katanya. Mereka heran, mereka takut. Kenapa orang itu berkumpul bisa satu bahasa? Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan pada saat itu juga 3.000 orang akan percaya kepada Yesus, ya. 3.000 orang, banyak ya 3.000 orang, banyak sekali. 3.000 orang percaya kepada Yesus. Jadi pada saat ini anak-anak kami juga
harus menjadi saksi Kristus. Ya, saksi Kristus di dalam kehidupan. Ya, bagaimana saya menjadi saksi Kristus ya? Coba berbuat baik. Oh, si Kaleb itu baik sekali. Dia benar anak Tuhan. Itu sudah menjadi saksi nak ya. Oh, Atania itu perbuatannya baik, dia pinter. Oh, begitulah ya anak-anak Tuhan. Begitu. Ya, semua kita. Ya, semua kalau anak-anak Tuhan harus berbuat baik. Harus menjadi saksi Kristus. Jadi, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, ya sekali lagi Bibi katakan marilah kita minta perlindungan Roh Kudus dalam hati kita agar apa yang kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan dan kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang kami terima. Hamba-Mu telah berakhir berkata-kata Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kasih setia-Mu tidak akan pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Bapa, pada hari Pentakosta ini, kami diingatkan untuk tetap mengandalkan Roh Kudus dalam memimpin kehidupan kami. Tolong kami Bapa, ajari kami anak-anak-Mu, sehingga kami bisa menjadi saksi yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang kami terima pada hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Bi. Sekarang kita firman Tuhan, kakak mau tanya dulu. Kakak mau tanya sekali lagi, hari ini tadi kita memperingati hari Minggu apa? Pentakosta. Iya, Minggu Pentakosta. Minggu Pentakosta tadi itu minggu turunnya? Roh Kudus. Turunnya siapa? Roh Kudus. Oke. Nah, jadi karena Tuhan sudah mengirim kita, jadi biarlah sikap kita, kata-kata kita, perbuatan kita, itu semua mencerminkan sikap Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Minta Kak Irma dan Bang Pascal bantu kita.